Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi sairi salihin khususan masyayikhina fid dharaini amin. Ila an qala wa rawad Dhahhak an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan Imam Dhahhak meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama hadhil ummah rajulan. Ulama umat ini ada dua macam, kata Rasulullah. Satu, rajulun atahullahu ilman, seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, fabadzalahu linnas, maka dia mencurahkannya, memberikannya itu ilmu kepada seluruh manusia, tidak medit, walam yakhud alhi tama'an, dan dia tidak mengambil alih atas ilmu itu adalah toma'an, harap-harapan, tidak harapan ini, tidak banyak berharap. Walam yashtari bihi thamanan, bahkan dan dia tidak membeli dengan ilmunya itu thamanan, harga, yaitu dunia. Fadzalika yusolli alaihi terusama, maka orang itu adalah orang yang disolawati oleh burung-burung yang ada di langit. Yusolli, disolawati berarti didoakan, istighfar dan sebagainya. Wahitanul ma'i, dan orang itu disolawati oleh ikan-ikan yang ada di lautan. Wadawabul ardi, dan disolawati oleh binatang-binatang daratan. Wal kiramul kadibun, dan para malaikat-malaikat yang mulia, al kadibuna, yang mencatat amal. Yaqdumu 'ala Allah azza wa jalla yaumil qiyamah sayyidan, datang atau sowan kepada Allah nanti di hari kiamat dalam kondisi sayyid, pemimpin, syarifan, mulia, hatta yurafiqal mursalin, sampai orang tersebut murafaqah, menyertai, mengancani, menemani al-mursalina, orang-orang para utusan. Mereka lah murafaqahnya atau rafiqul mursalin. Yang kedua, wa rajulun atahullahu ilman fid dunya, ada orang yang diberi ilmu oleh Allah di dunia, fadhanna bihi ala ibadillah, dan maka dia medit, dhanna, dhanin itu medit ya, fadhanna, maka dia medit ya, fadhanna bihi ala ibadillah, maka dia medit dengan ilmu tersebut kepada hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa khada alaihi tama'an, dan dia mengambil alaihi atas ilmu tersebut tama'an, harapan-harapan. Kalau saya ngajar harus begini, kalau saya dakwah harus begini. Washtara bihi thamanan, dan dia membeli dengannya thaman, yaitu harga yang rendah, harga yang hina, yaitu dunia. Fadzalika yati yaumil qiyamul jaman bil jaminan nar, maka orang tersebut adalah orang yang datang nanti di hari kiamat muljaman, dalam kondisi dikendalikan, dikasih tali, bil jamin min narin, dengan kendali dari api neraka. Yunadi munadin ala rusul khalaik, ada malaikat yang berseru di hadapan seluruh kepalanya makhluk, ya hadza fulan bin fulan, ini fulan bin fulan, atahullahu ilman fid dunya, Allah memberinya ilmu di dunia, fadhanna bihi ala ibadillah, ternyata dia pelit dengan ilmu tersebut kepada hambanya Allah, wa khada bihi tama'an, dan dia mengambil harapan-harapan dengan ilmunya, washtara bihi thamanan, dan dia membeli dengan ilmunya dunia, fayu'adzabu, maka disiksa itu rajul hatta yafrugha, sehingga selesai siapa rajul min hisabin nasi, daripada hisabnya manusia ya, dari hisabnya manusianya, orang yang pertama kali disiksa. Fayu'adzabu hatta yafrugha, manusia masih dihisab, dia sudah dapat azab. Jadi pertama kali yang disiksa. Ini manusia masih dihisab, masih belum masuk surga apa. Yang pertama kali kena azab siapa? Model orang kayak begini. Fayu'adzabu hatta yafrugha min hisabin nas. Ya Allah. Wa asyaddu min hadza, dan lebih dahsyat daripada ini khabar, maruya, ada kisah yang diriwayatkan, anna rajulan kana yakhdumu Musa alaihissalam, dulu ada seseorang yang khidmah kepada Nabi Musa alaihissalam ya. Faja'ala yaqul, kemudian dia mulai berkata, haddatsani Musa Safiyullah, saya dapat hadis dari Nabi Musa sebagai kekasih Allah. Haddatsani Musa Najiyullah,
Saya dapat hadis dari Nabi Musa sebagai orang yang diselamatkan oleh Allah, najiyullah, orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadatsani Musa galimullah. Istilahnya bangga dengan itu. Istilahnya cari uang dengan gurunya Nabi Musa alaihissalam. Otomatis Nabi Musa adalah nabi yang paling terkenal di Bani Israel, ya. Karena beliaulah salah satu nabi yang membawa syariat untuk Bani Israel. Anbiya Bani Israel sangat banyak sekali, namun kebanyakan pakai syariatnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi beliaulah sahibus syariah, ya, sahibus syariah orang-orang Bani Israel. Nah, hadatsani Musa galimullah, hatta asra sampai dia kaya raya, hatta hasra sampai dia kaya raya, wa katsura maluhu dan banyak hartanya. Ya. Fafaqadahu Musa alaihissalam, kemudian Nabi Musa kelangan, maksudnya kok tidak ada kabari sama sekali, ya, tidak pernah sambang, tidak pernah datang, ya, kok lama tidak ketemu sama sekali gitu lah, ya. Fafaqadahu Musa alaihissalam, faja'ala yas'alu anhu, maka Nabi Musa mulai bertanya-tanya tentangnya. Mana dulu saya punya pelayan, saya punya khotim. Fala yahissu bihi khabaran, maka Nabi Musa tidak merasa untuknya khabar, tidak ketemu, tidak dapat khabar sama sekali. Khabarnya rojul tadi itu, ya, lama tidak ketemu sama sekali. Hatta ja'ahu rojul data yaumin, sampai datang kepada Nabi Musa ada seseorang laki-laki suatu hari, wa fi yadihi khinzir, di tangannya ada babi, ya, dia megang babi celeng. Wa fi unuqi hablun aswad, di lehernya babi tersebut ada tampar hitam, ya, tampar hitam. Faqala lahu Musa alaihissalam, Nabi Musa bertanya kepada rajul ini, ata'rif fulan, apakah engkau tahu kabarnya fulan dulu ini yang pernah? Qala, berkata siapa rajul yang bawa babi tersebut, nah, nggih Nabi Musa. Mana? Huwa hadza khinzir, ini jadi khinzir ini. Memang zaman dulu masak itu biasa. Naudzubillah min dzalik, ya. Min karamati umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, hukuman masak itu wallahu alam dikurangi atau ditiadakan. Ya. Kalau dulu hukuman namanya masak, disot, dirubah. Ya. Dirubah, biasa itu, ya. Kunu qiradatan khasin, apalagi di kalangan Bani Israel, ya. Namanya hukuman masak, ya. Namun azun untuk umatnya Nabi Muhammad tidak dihapus, tapi dikurangi, ya, dikurangi. Ada, tetap masih ada, insya Allah, ya, karena ada hadis yang menjelaskan begitu, ya, apa itu, idza fa'alat ummati khamsata asyara khoslah, kalau umatku sudah melakukan 15 hal, halat bihimul bala, maka pasti bala akan turun. 15, minum-minuman keras, perzinahan kemana-mana, diantaranya lagi adalah uququl walidain, terus suami takut istri, ya, suami takut istri, diantaranya lagi itu, terus amanat dibuat main-main oleh pejabat, ya, dibuat cari kedudukan. Terus dalam hadis itu, fal yartaqibu inda dzalika rihan hamro'a au khosfan au maskhan. Itu ada, kalau tidak salah di kitab Nasihatul Diniyah itu ada, itu akhir riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kalau memang sudah umatku melakukan 15 itu, fal yartaqibu, tungguin inda dzalika rihan hamro, angin merah. Apa angin merah? Stroke, ya, stroke, banyak hukuman stroke. Rihan hamro au khasfan, atau longsor, atau khasaf itu diambleskan, apa namanya itu, palu itu, likuifaksi, apa namanya, ya, apa namanya, ya, au maskhon, ada masyan, au maskhon, ada di Nasihatul Diniyah itu, antum lihat di akhir
Akhir kitab itu ada 15 perihal, dan kita saksikan 15 itu banyak sekarang di umat sekarang. 15 hal itu banyak sudah kita saksikan. Nasallallahu alafiyah. Ya, jadi ini masakh. Ini ya Nabi Musa ini celeng ini babi ini. Faqala Musa. Maka Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, as'aluka an taruddahu ila halihi hatta as'aluhu mimma asaba hada." Ya Rabb, wahai Tuhanku, saya mohon kepada Engkau untuk Engkau kembalikan dia kepada kondisi semula. Hatta as'alahu, sampai aku bertanya kepada dia, bima asaba hada. Sebab apa dia kena ini, kenapa kok dia jadi celeng itu, kenapa? Fa'auhallahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepadanya. Lau ta'awutani billadhi da'ani bi Adam. Kalaulah engkau berdoa kepadaku dengan asma-asma, dengan isim-isim, ya, dengan cara-cara yang dipakai doa oleh Nabi Adam, faman dunan, orang setelahnya, ma'ajabtu kafi, aku tidak akan memberikan ijabah kepada engkau. Ya. Walakin ukhbiruka, tetapi aku akan memberikan kabar kepada engkau. Enggak usah repot-repot. Kalau kau kan tadi kau kan tadi kan kepingin kembalikan kembalikan kondisi semulanya supaya saya tanya sebabnya apa. Enggak usah repot-repot, tak kasih tahu. Enggak usah repot-repot, enggak usah kembali wes. Saya murka kepada orang ini, gitu lah. Enggak usah repot-repot, tak kasih tahu apa sih sebabnya saya berbuat begini, kata Allah. Walakin ukhbiruka lima sona'tu hadza bihadza. Aku akan kabarkan kepada engkau kenapa aku berbuat gini kepada orang ini. Annahu kana yatlubud dunya bidin. Kata Allah, karena dia mencari dunia dengan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Wa aghladu min hadza, dan lebih keras dari ini. Marwiyan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mauqufan wa marfu'an. Mauqufan berarti hadis yang nisbat kepada sahabat. Marfu'an hadis yang nisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diatur dalam ilmu mustalahul hadis. Hadis ada dua, ada ilmu hadis riwayah, ada ilmu hadis dirayah. Ya. Fi riwayatin, dalam riwayat, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, min fitnatil alim, termasuk fitnahnya orang alim, ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima'. Termasuk fitnahnya orang alim itu apa? Hendaknya kalam itu lebih dicintai oleh dia daripada mendengar. Untuk dengar malas dia, senangannya ngomong, senangannya ceramah. Untuk dengarkan ceramah orang lain enggak mau dia. Ya. Istifadah kepada orang lain itu jarang, enggak mau dia. Lebih senang dia ngomong. Itu termasuk fitnahnya orang alim. Wa fil kalami tanmik wa ziyadah, dan dalam ucapannya itu ada tanmik, ada tanmik itu pemaksaan untuk mengindah-indahkan kata, mensajak-sajakkan, supaya istilahnya ceramahnya cari kata-kata yang intelektual supaya dikatakan pidatonya intelektual. Itu namanya tanmik. Tanmik itu merangkai kata-kata. Wa ziyadah, dan tambahan. Wala yumanu ala sahibil khata', dan tidak disentusakan kepada pemiliknya kalam apal khata' salah. Iya. Artinya orang yang sudah berbicara rawan salah. Wa fi shamti salamatun wa ilmun, dan dalam diam ada keselamatan dan ada ilmu. Wa minal ulama man yakhzunu ilmahu, di antara para ulama ada orang yang menyimpan ilmunya. Fala yuhibbu an yujada inda ghairihi. Ya. Maka dia tidak mau ilmu tersebut didapatkan di selain dirinya. Artinya tak simpan ini ilmu supaya nanti orang-orang cari ke saya saja, biar tidak cari kepada orang lain. Maka apa kata Allah, apa kata Rasul, fadzalika fitrul kalam minan. Ya. Ulama sing begini, ulama yang menyimpan ilmunya, tidak mau menyebarluaskannya, ya, atau bahkan supaya dia mendapatkan kedudukan, saya dapat ilmu dari Ustadz Fulan itu, Masya Allah itu ilmunya itu aneh-aneh gitu.
Aneh-aneh kata. Ya, enggak pernah saya dengar dari kiai-kiai yang lain. Dia tok. Ya. Niatnya cuma gitu, nyimpen ilmu, niatnya cuma bikin biar dia di mata orang hebat daripada ulama-ulama yang lain. Fadzalika fitarkil awal minan nar. Maka orang ini adalah termasuk di derajat atau di kerak pertama daripada api neraka. Menurut ulama adalah di antara para ulama man yakunu fi ilmihi bimanzilati sultan. Ada orang yang mana dia di dalam ilmunya itu seperti kedudukan raja. Ya. Seperti kedudukan raja. Terus masuknya bagaimana? Raja itu gak bisa dibantah. Raja itu kan sakarepe dhewe. Sifatnya raja itu sakarepe dhewe. Diktator, otoriter itu kan sifatnya raja. Ya. Nah, ini makanya di sifat fa'in rudda alai syai'un min ilmi, jikalau dibantah sedikit pun dari ilmunya. Autuhuwina bi syai'in min haqqihi, atau direndahkan, dihinakan sedikit daripada haknya dia. Ghadiba, marah dia. Ya. Ya marah, kayak jadi ilmunya itu dianggap kayak sultan. Jadi nomor 2 orang ulama yang ilmunya kayak raja, gak bisa dibantah. Kalau dibantah ngamuk, kalau dia disepelekan haknya ngamuk, gitu ya. Ini hadis. Fadzalika fitakitsani minan nar. Orang model kayak begini adalah di kerak nomor 2 daripada api neraka. Yang ketiga, min ulama man yaj'al ilmahu wa gharaib hadisi li ahli syaraf wal yasar wa la yara ahlal hajah lahu ahlan. Yang ketiga, ada ulama yang menjadikan ilmunya dan keanehan-keanehan omongannya itu hanya untuk li ahli syaraf, untuk penduduk pemilik kemuliaan wal yasar dan kemudahan. Artinya sing sugih-sugih tok. Jadi majelisnya majelis sugih-sugih tok, wong sugih-sugih tok. Wala yara ahlal hajal wa ahlan, dan dia tidak menganggap lek wong melarat-melarat gak usah dikasih gitu. Pilih kasih. Pilih kasih ilmunya, pilih kasih. Ya, fadzalika fitarki tsalis minan nar. Model orang kayak begini ini adalah di kerak nomor 3 dari api neraka. Ya, ilmunya pilih kasih. Ya. Gawe soge-soge tok, ya, gak soge gak dikei. Ya, wa minal ulama man yansibu nafsahu lil futya fayufti bil khata. Wallahu taala yabghadul mutakallifin. Di antara ulama ada orang yang mendedikasikan dirinya untuk berfatwa. Ya, untuk berfatwa. Tapi fayufti bil khata. Dia berfatwa tapi salah terus, banyak salahnya, ngawur. Ya. Wallahu taala yabghadul mutakallifin. Dan Allah sangat benci kepada orang-orang yang memaksakan diri. Mutakallifin, ya, mutakallifin. Orang-orang yang memaksakan diri. Fadzalika fitarki rabi' minan nar. Maka model kayak begini ada pada ad-darqur rabi', yaitu di kerak yang nomor 4 daripada api neraka. Ya. Nomor 5, wa min ulama man yatakallam bi kalamil yahud wan nasara liyaghzura bihi ilmuhu. Ya. Di antara ulama ada orang yang berbicara dengan kalam-kalamnya orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya. Ya. Setelahnya sampai enjoy dakwah di gereja-gereja. Untuk apa? Liyaghzura bihi ilmu, supaya dianggap penuh ilmunya. Istilahnya saya sampai bisa banyak teman-teman pastor dari saya banyak. Dia omongannya, kalam-kalamnya adalah kalam Yahud wan Nasara. Fadzalika fitarkil khamis minan nar. Naudzubillah min, nomor 5 dia.
Amin ulama man yattakhidhu ilmahu muru'atan wa nublan wa dzikran finnas. Dan di antara para ulama ada orang yang menjadikan mengambil ilmunya sebagai muru'atan, muru'ah. Apa muru'ah itu? Ya sebagai marwah ya. Menjadikan marwah wanublan dan kemuliaan, wa dzikran finnas dan supaya disebut-sebut di hadapan manusia. Artinya ilmu dijadikan alat untuk popularitas. Ilmu dijadikan alat dia untuk mencari jah pangkat di hadapan manusia. Ya. Atau mungkin menganggap dia tidak pantas untuk berbuat begini. Kenapa? Saya ini punya ilmu alim. Tidak sesuai dengan marwah saya. Tidak sesuai dengan muru'ah saya. Ya. Umpamanya masyarakat bergotong royong, dia tidak mau, tidak cocok sama muru'ah saya. Nah, gitu. Jadi ilmunya dibuat tameng untuk tidak bergaul, tidak bermuamalah sama masyarakat. Ya, itu namanya ittakhadha ilmahu muru'atan. Padahal ya ndah. Muru'ah itu at-takhalluq bi akhlaqi amsalihi zamanan wa makanan. Itu definisinya muru'ah. Ya, seseorang itu berkepribadian dengan akhlak amsalnya, dengan akhlak semisalnya. Muru'ah santri ya beda sama muru'ah orang awam, gitu ya. Muru'ah pedagang mereka punya marwah sendiri, gitu ya. Dan itu zamanan wa makanan. Zaman beda dengan zaman dan tempat itu beda. Ya. Kalau santri di daerah Pasuruan itu aib, istilahnya aib itu tidak muru'ah ya. Aib kalau marung nyangkruk di warung-warung kopi itu aib bagi santri. Itu muru'ahnya santri di Pasuruan. Tapi kalau santri di Gresik, Surabaya biasa. Ya, cangkruan masuk ke warung kafe terus marung itu biasa. Tidak muru'ah, istilahnya tidak aib gitu lah, biasa. Jadi beda. Harus dibedakan gitu lah ya. Harus dibedakan. Kalau kita umpamanya ya di majelis sholawat, ya di majelis sholawat kita sangat takjub dengan suaranya munsyid, sehingga kita dengan suara tersebut kita bertambah, hati kita itu senang, tumakninah, terus tambah mahabbah. Kira-kira kalau umpamanya kita nyawar dengan fulus, dengan uang ya, kayak wong dangdutan ya, disawari fulus uang ya, itu kan hal yang aib sekali gitu loh ya, tidak pantas kalau di sini. Tapi di Afrika sana, di Jazirul Qamar, di Kenya itu biasa. Jadi seorang munsyid di tengah-tengah indahnya suara, bahkan Al-Quran, orang nyawar datang, masukkan di kopiahnya. Lah, artinya kalau kita mau kok gini sih, ya memang itu bukan muru'ah antum gitu loh ya. Tapi ya harus kita harus kita sadari bahwa muru'ah itu beda-beda. Muru'ah itu beda-beda, gitu loh ya. Mungkin daerah sana dianggap biasa, tidak masalah. Disawari uang dimasukkan di kopiahnya sini, gitu loh ya. Kalau anggapan kita kok gini sih, ya memang gitu. Tapi di sana hal yang biasa. Karena mungkin saking cintanya, saking senangnya orang langsung nyawar uang di kopiahnya begitu. Itu dibiarkan. Itulah namanya muru'ah. Maka at-takhalluq bi akhlaqi amsalihi zamanan wa makanan. 6. Yang terakhir, fadzalika fi tarkil sadis minan nar. Orang model kayak begini adalah di perkerak yang nomor 5. Wa minal ulama man yastafizzuhu zuhwu wal ujbu. Allah. Di antara ulama ada orang yang yastafizzuhu, istifzaz. Apa istifzaz itu? Merasa antipat, yastafizzuhu zahwu.
dia memiliki sifat zahwu. Zahwu itu ngerasa gumede, ngerasa sombong gitu loh ya. Wal ujbu dan ujub. Istilahnya punya sifat antipati, punya sifat tidak menerima nasihat. Fa in wa'adha annafa. Lah ini maksudnya. Kalau dia ngasih nasihat, annafa, dia keras, dia mentak-mentak, dia nyalah-nyalahkan orang. Tapi wa in wa'idha anifa. Tapi kalau dia dinasehati, anifa, dia merasa anafah, kasar gitu, istilahnya tidak mau nerima. Anifah dia tidak mau nerima. Ya. Kalau dikasih mau'idhah, anifah, dia mampang. Ya. Dan ini sifatnya munafikin. Fadzalika fi darki minan nar. Apa itu Al-Qur'an itu? Wa idza qila lahu taqillahu akhadatul izzatu. Itulah wa idza qila lahu ittaqillah akhadatul izzah fa hasbuhu jahannam. Persis seperti sifatnya orang munafikin. Kalau dinasihati ittaqillah akhadatul izzah, merasa gumedhe, merasa sombong, merasa mulia, gak butuh sama nasihat tersebut. Ini sifatnya qal fadzalika fit tarki sabi' minan nar. Modal orang kayak begini ada pada kerak yang nomor 7 daripada api neraka. Maka kata Rasulullah, wa alaika bisomti, tetapilah diam. Fihi taghlibu syaitan, fabihi, maka dengan somti taghlibu, engkau mampu mengalahkan asyaitan, syaitan. Ya. Wa iyyaka an tadhaka, hati-hati engkau ketawa-ketawa min ghairi ajabin, ketawa tanpa alasan, ya, tanpa kekaguman, ya. Min ghairi ajabin. Au tamshi min ghairi arabin, atau engkau berjalan tanpa ada hajat. Fi ghairi arabin, Arab itu adalah hajat. Ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal tentang model-modelnya orang alim. Wa fi khabar akhar, dalam khabar yang lain disebutkan, innal abda la yunsharu lahu minas sama ma bainal masyriq wal maghrib. Innal abda, sesungguhnya hamba, la yunsharu, sungguh dibentangkan lahu untuk dia, minas sana, daripada pujian-pujian, ma bainal masyriq wal maghrib, pujian dibentangkan antara timur dan barat. Tapi wa mayazinu indallahi janaha ba'udah, tapi model orang tersebut tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun sesayap lamuk nyamuk. Terkenalnya luar biasa dia. Ya, timur barat menyebut namanya, timur barat memujinya, namun orang tersebut tidak ada harganya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mayazinu indallah janaha ba'udah, walidzalika kam min rajulin majhul fil ardi ma'ruf fis sama. Sayyidina Uwais Al-Qarani ini majhul fil ardi, tidak terkenal sama sekali di bumi, bahkan dianggap hina, tapi orang ini ma'ruf fis sama, selebritis di langit. Ya, selebritis di langit beliau, Sayyidina Uwais Al-Qarani, ya. Bahagala. Maka dalam kata-kata hikmahnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, idfin wujudaka fi ardil khumul. Idfin wujudaka fi ardil khumul, pendamlah keberadaanmu di bumi khumul. Apa khumul itu? Tidak senang terkenal. Ya. Ada sekarang ini orang cari popularitas, cari ketenaran. Ya. Wah, memang gampang, ya. Golek subscribe apa sih? Ya. Cari itu followernya ditambah apa gitu, ya. Cari, caranya mencari gitu loh, ya. Ya. Allah, kata. Jadi jangan cari ketenaran.
Syekh Abu Bakar bin Salim itu, Syekh Abu Bakar bin Salim yang doanya itu terkenalnya dipaksa sama Allah. Dipaksa sama Allah. Terkenalnya itu dipaksa sama Allah. Itulah ya. Jadi yang terkenal daripada para aulia itu paksaan. Nah, istilah dipaksa sama Allah. Dipaksa untuk zuhur, untuk nampak. Al-Imamul Haddad itu awal-awal belum dakwah, belum apa itu didatangi sama Sayyidina Al-Idrus. Al-Imamul Idrus yang masyhur ya. Disuruh untuk ayo tampil, istilahnya tampil loh. Jangan disuruh tampil. Tampil loh. Apa beliau tawadhu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Ya, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dia tawadhu. Di atas orang alim masih saya masih orang alim masih ya. Tidak mau. Ya. Kemudian datang lagi siapa? Sayyidina Al-Faqihul Muqaddam. Ya, jidnya yang muassis thariqah ini. Datang. Ayo ya waladi wahai anakku. Datang firru'ya di mimpi. Ya waladi wahai anakku Abdullah Al-Haddad. Yes, tampil loh. Ayo tampil. Ya. Beliau masih tawadhu wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, bangun. Datang apa namanya? Tampil. Tidak bisa nolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tampil, lihatlah manfaat beliau. Loh, mereka itu tidak cari ketenaran gitu loh ya. Tidak cari ketenaran gitu loh. Ya. Hakada. Ini Allahu a'lam bishawab.